Shalom, selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Kita akan bersama-sama mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita mendengarkan renungan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Engkau ya Allah. Buat segala anugerah, kebaikan, dan kasih kemurahan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan mensyukuri hari yang Tuhan anugerahkan sepanjang hari ini kepada kami. Dengan karya dan perbuatan-perbuatan yang baik yang ingin kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Biarlah Allah Engkau menuntun dan membimbing kami, serta menerangi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan apa yang terucap di mulut kami adalah perkataan yang membangun, perkataan yang manis dan teduh untuk didengar. Dan kiranya Tuhan Engkau pun memberikan Tuhan pimpinan dan tuntunan dalam setiap apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Biarlah itu merupakan hasil karya yang indah dan berkenan di hadapan Engkau. Engkau pun Tuhan akan terus membimbing kami, menerangi setiap langkah jalan kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang dari setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan renungan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak sekalian. Pagi ini saya akan bawakan renungan yang saya beri judul Jangan Menyerah. Kita membaca di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Anak-anak sekalian, penyakit yang paling parah dari seseorang yang ingin sukses adalah mudah menyerah. Jadi, penghambat yang membuat kita gagal mencapai cita-cita kita, mencapai apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita ketika kita menyerah dengan tantangan, dengan hambatan, atau dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, ya, bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kekuatan, memberikan kemampuan di dalam kita meraih apa yang menjadi kerinduan atau cita-cita kita. Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita jangan sampai menyerah. Kita jangan sampai putus asa. Sebab Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang ada bersama dengan kita, turut menanggung setiap perkara yang tak sanggup kita kerjakan. Saya ingin sampaikan apa yang diungkapkan oleh Norman Vincent Peale. Norman Vincent Peale mengatakan demikian. Kehebatan seseorang tidak terletak pada sikap mereka dalam menghadapi hal-hal yang baik, tetapi pada saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dan kegagalan yang melanda mereka.
Jadi Norman ingin memberikan satu penguatan bahwa orang yang hebat itu bukan orang yang ketika menghadapi hal-hal yang baik dia mampu menyelesaikan, mampu menghadapinya, tapi justru ketika dia ada pada posisi yang buruk, pada posisi yang gagal, dia tetap mampu menghadapi kehidupan itu. Itulah orang yang hebat. Jadi orang yang tidak mudah menyerah. Karena sekalian, bahwa sikap yang mudah menyerah itu tidak akan ada pada kita jika kita menyadari bahwa yang menyertai hidup kita ini adalah Tuhan. Bahwa Allah itu turut bekerja, turut menolong, turut berkarya dalam setiap perkara yang kita kerjakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya ketika kita ada dalam kegagalan, kita ada di dalam kesulitan, kita ada di dalam persoalan-persoalan yang menghimpit kehidupan kita, kita jangan gampang menyerah. Ingat, Tuhan turut menanggung beban. Tuhan turut menanggung kesulitan kita. Tuhan turut menanggung perkara-perkara yang kita hadapi. Anak-anak sekalian, mari kita terus berjuang walaupun kita mungkin sering ditaburi dengan berbagai-bagai kegagalan. Lebih baik kita terus mencoba dan bangkit. Saya ingin mengatakan kepada kalian, orang-orang yang sekarang sukses, itu adalah orang yang berani bangkit satu lebih dari apa yang dialami atau kegagalan yang dia alami. Artinya begini anak-anak, ketika kita jatuh satu kali, kita harus bangkit 2 kali. Ketika kita jatuh 2 kali, kita harus bangkit 3 kali. Ketika kita jatuh 1000 kali, kita harus bangkit 1001 kali. Itulah orang yang tidak gampang menyerah dan orang yang tidak pernah menyerah. Anak-anak sekalian, di dalam kehidupan kita, supaya kita kuat dan kita tidak mudah menyerah, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Yang pertama anak-anak, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri. Atau kita tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Kita harus senantiasa mengandalkan kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, saya sering mengulang-ulang ayat ini. Dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seseorang yang mengandalkan kemampuan sendiri, sebenarnya dia sudah ada di ambang kegagalan. Orang yang mengandalkan kekuatannya, kemampuannya, kehebatannya, dia sebenarnya sudah ada di ujung kehancuran dan ada di ujung kegagalan dalam kehidupan ini. Ya, tidak ada apa-apanya kita di luar Tuhan. Kita tidak punya kemampuan yang hebat. Itu sebabnya kita tidak boleh mengandalkan kemampuan diri sendiri. Yang kedua anak-anak, kita harus berpikiran positif. Ya, kita berpikiran positif. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, sebab
siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menyadari akan keterbatasannya. Ya, di dalam dia melayani Tuhan, punya tugas yang begitu luar biasa beratnya. Maka Rasul Paulus selalu berpikiran positif. Dia selalu berpikiran positif, selalu berpikiran Kristus. Ya, karena ini yang memungkinkan dia kuat dan tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Ya, itu sebabnya kepada anak sekalian, mari kita selalu punya pikiran yang positif. Dan yang ketiga, kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Ya. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membawa kita kepada jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan yang akan meluruskan jalan kita, sehingga kita terhindar dari berbagai ancaman, dari berbagai cobaan, dari berbagai-bagai macam rintangan dalam hidup ini. Ya, sehingga anak-anak sekalian, di dalam kita meraih cita-cita kita, di dalam kita meraih mimpi kita jangan sampai gampang menyerah. Ya. Yang pertama, kita jangan mengandalkan diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan turut menanggung, yaitu perkara, menanggung persoalan, menanggung beban yang kita hadapi. Yang kedua, selalu berpikiran positif. Ya, selalu berpikiran positif. Dan yang ketiga, kita mengandalkan Tuhan sebagai penolong, pembimbing, penuntun di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah memberikan motivasi dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Allah, Engkau memberkati kami, supaya Tuhan kami boleh menjadi milik-Mu yang tangguh, yang kuat, yang tidak gampang menyerah ketika kami berhadapan dengan berbagai-bagai persoalan dalam hidup ini. Tetapi kami terus Tuhan mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penolong kami, sebagai satu-satunya pembela dalam hidup kami, dan satu-satunya pengharapan hidup kami. Serta taruhlah Tuhan pikiran-pikiran yang positif dalam pikiran kami, supaya kami senantiasa memandang jauh ke depan, bahwa Engkau Tuhan yang telah menaruh satu visi, misi, dan rencana yang indah buat kehidupan kami. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati anak sekalian.